السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Jamaah salat Isya dan tarawih yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada kita ataupun pada waktu itu jika ada kaitannya dengan wahyu. Artinya segala sesuatu yang terpisah dan terputusnya dari namanya wahyu, maka tidak ada keberkahan di situ. Manusia yang berkah adalah manusia yang intens, kerap dia menjaga dirinya selalu berkaitan dengan wahyu, berinteraksi dengan wahyu. Ramadan merupakan momen terbaik dari sejumlah waktu yang panjang yang Allah berikan dalam perjalanan hidup kita, menjadi momen terbaik untuk menjadikan kita ini manusia yang berkah. Kenapa tidak? Karena Ramadan dari waktunya dan diisi dengan sejumlah ibadah yang disunnahkan, termasuk yang diwajibkan, semuanya adalah keberkahan, semuanya kebaikan. Maka manusia yang beruntung di Ramadan ini adalah manusia yang bisa mengumpulkan semaksimal mungkin keberkahan yang Allah sediakan dalam waktu yang sangat singkat ini. Ramadan dengan ayyaman ma'dudat yang Allah bahasakan, hari yang tertentu waktunya dan terbatas harinya, itu mengandung kebaikan yang tiada tara. Maka orang-orang yang bisa memperbaiki keadaan beragamanya, cara beragamanya, dengan mengikuti jalan takwa, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka orang-orang inilah yang sangat memberikan peluang besar bagi dia untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah tersebut. Tadi subuh sudah sampaikan sedikit pengantar yang akan kita jawab pada pertemuan kali ini, bagaimana cara agar puasa kita, Ramadan kita kali ini adalah menjadi Ramadan terbaik. Maka saya sampaikan subuh yang tadi bahwasanya Ramadan bukan segala-galanya ada pada puasa, sehingga kita meninggalkan yang lainnya, mengabaikan yang lainnya, tidak. Tapi Ramadan adalah memaksimal segala hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kita perhatikan misalnya salat. Salat jelas sekali itu tidak boleh ada sikap ego dari kita. Itu bukan urusan pribadi kita. Kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan ini kalimat tawadhu dari seorang hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ya Allah. Kami, tidak sendiri dia, dan dia secara berjamaah. Dan ini terlihat di bulan Ramadan, ibadah tarawih yang bisa kita lakukan di rumah dan sendiri, namun disunnahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan secara berjamaah. Salat. Tapi ini bulan Ramadan, menunjukkan bahwa salat dan Ramadan sesuatu yang nggak bisa dilepas, dan di situ terletak keberkahan yang begitu besar.
Salat dan Al-Quran nggak bisa dipisahkan. Orang salat tanpa baca Al-Quran tidak sah salatnya. Bukankah Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran? Maka tidak mungkin sah salat seseorang tanpa membaca bagian daripada Al-Quranul Karim. Ini sedikit ingin sampaikan, di antara rantai keberkahan itu ada pada Ramadan dan nggak bisa dipisahkan dengan amal apapun. Dan seseorang tidak akan dapat keberkahan hidupnya jika putus dengan wahyu. Maka manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat di bulan Ramadan itu sangat dekat dengan wahyu. Terlihat dengan Ramadan itu sangat dekat dengan semua ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita paham apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanyakan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dijawab akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya apa? Beliau berakhlak dengan akhlak Al-Quran, melakukan perintah Al-Quran dan menjauhi larangan Al-Quran, beradab dengan adab Al-Quran. Tentu tidak ada manusia yang paling berkah, manusia yang membawa banyak kebaikan, segala kebaikan, manusia yang menjadi teladan bagi orang-orang bertakwa, imamul muttaqin, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umat ini. Hadirin yang saya muliakan, maka kembali bagaimana cara menjadikan Ramadan kita menjadikan Ramadan terbaik? Maka jadilah orang beragama dan agama semaksimal mungkin kita memperbaikinya dengan cara yang baik. Apa itu agama? Kalau merujuk kepada hadis Jibril alaihissalam, agama itu ada pada Islam, ada pada iman, ada pada ihsan. Agama ada pada itu semua. Maka rukun Islam yang kita lakukan merupakan amalan lahiriah, tidak akan bernilai tanpa didasari oleh iman. Tidak akan bernilai tanpa didasari oleh iman. Maka ketika berbicara puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shama Ramadana imanan." Puasa rukun Islam, salat rukun Islam, syahadatain rukun Islam, haji rukun Islam, zakat rukun Islam. Akan tapi nilai puasa akan berbeda dari seorang dengan orang yang lain, sangat tergantung bagaimana kualitas imannya. Sangat tergantung sejauh mana dia ihtisaban. Maka hadirin yang saya muliakan, seperti saya singgung tadi subuh bahwasanya lebihnya ibadah seseorang bukan hanya dilihat pada waktu yang lebih atau pada tempat yang memiliki keistimewaan, tapi juga sangat tergantung juga dilihat dari si pelakunya. Kita katakan bahwasanya ibadah para nabi tentu nggak sama kualitasnya dengan ibadah umatnya, beda pelakunya. Ibadah para sahabat tidak sama dengan kita, maka infak sahabat tidak sebanding dengan infak kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk tidak mencaci maki sahabat. Beda. Kualitasnya di mana? Sejauh mana seorang hamba ini keimanannya ketika melakukan ibadah tersebut. Sejauh mana ketika hamba ini hadir dalam dirinya sifat ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah wa an takhshallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki sifat ihsan, dia selalu merasa dekat, Allah memperhatikannya. Saya berbicara, bapak-bapak mendengar, Allah melihat, Allah mendengar. Al-Quran yang kita baca dari ayat ke ayat tak lepas daripada semuanya pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tadabbur, diingat-ingatkan akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Sebentar-sebentar kita dikatakan wallahu sami'un alim, sebentar-sebentar dikatakan innallaha bima ta'maluna khabir, sebentar-sebentar dikatakan wallahu basirun bima ta'malun, dan seterusnya. Allah Maha memperhatikan apa yang kamu lakukan, Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan, Allah Maha mendengar apa yang kamu ucapkan. Al-Quran penuh dengan itu semua. Namun permasalahannya ketika orang membacanya atau mendengarkannya, hadir enggak perasaan Allah mendengarnya? Ini menjadi kualitas kita beda. Maka hadirin yang saya muliakan, ketika bicara itu, maka kualitas ibadah kita bukan hanya memperhatikan yang wajib, yang sunat, tapi bahkan sesuatu perkara yang mubah berlebih-lebihan pun kita tinggalkan. Inilah yang dimaknai dalam hadis Nabi SAW. Setengah para ulama mengatakan hasan hadisnya, setengah para ulama mengatakan sahih, yaitu hadis riwayat Tirmidzi rahimahullahu taala, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara sempurna dan baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada faedahnya. Para ulama seperti Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam syarah Jami' al-Ulum wal-Hikam menyampaikan bahwasanya di antara tanda kesempurnaan, disinggung di situ tanda kesempurnaan iman seseorang, itu adalah terlihat sejauh mana dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada maknanya, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada pentingnya bagi dia, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Hadirin yang saya muliakan, maka kita paham bahwasanya ketika Ramadan bagaimana melatih kita menjadi hamba yang tidak mementingkan diri kecuali yang dianggap penting oleh agama. Artinya kita paham fikih prioritas, mana yang hari ini penting, mana yang kala ini penting, mana yang detik ini penting, sehingga tidak habis waktu untuk menyiapkan sesuatu yang berlebihan, perkara yang mubah. Karena ketika seorang fokus kepada perkara yang mubah namun berlebih-lebihan di situ, ini menunjukkan dia telah melakukan sesuatu yang tidak ada pentingnya. Perkara mubah berlebih-lebihan tidak baik. Mubah. Dalam tradisi kehidupan orang saleh, mereka berusaha meninggalkan sesuatu yang berlebihan dalam perkara yang mubah. Contoh, kita berbuka puasa, kira-kira lebih enggak? Umumnya lebih, bahkan tingkat lebihnya bisa dikatakan mubadzir. Dengan menu yang berlebihan, artinya di luar batas keperluan, itu dikatakan sudah berlebihan. Andaikan kita ingin batasi dan itu cukup sesuai dengan kebutuhan kita, maka tidak berlebihan, maka sudah cukup. Akan tapi kadang nafsu ini yang berlebihan. Maka hadirin yang saya muliakan, ini sebagai contoh sekedar yang singkat saja, kita bisa memahami bahwasanya Ramadan itu adalah bagaimana hamba bisa fokus. Sesuatu yang sudah rutin sebelumnya, sebelum Ramadan, dia bisa kurangi untuk dia maksimalkan ibadah yang kurang sebelum Ramadan. Maka grafik Ramadan yang ada pada kehidupan Rasulullah SAW makin akhir makin meningkat ibadahnya. Dalam kehidupan orang mukmin yang saleh, grafiknya kemaksiatan itu makin ditinggalkan. Sehingga itu terlihat jelas tujuan dia berpuasa, di antara harapan pada bulan Ramadan adalah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana hadis dikatakan setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Tentu hamba yang bebas dari api neraka adalah hamba yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa tips sederhana bagaimana cara kita ingin menjadi Ramadan ini terbaik. Maka jangan hanya fokus menambah ibadah, salat dan sebagainya, tapi juga fokuslah untuk bertobat di sejumlah dosa-dosa kita. Masalahnya orang sekarang dengan salafus saleh bedanya di mana?
Salafus saleh dulu ketika ingin muhasabah diri, mengaca diri terhadap dosa mudah dapat. Kenapa? Ketaatan mereka lebih besar, lebih tinggi, suasana ketaatan itu lebih bagus. Satu dosa mudah dapat. Orang hari ini dosanya sudah menjadi rutinitas, sehingga ketika dia pikir dosanya apa ya, perasaan saya nggak ada dosa. Ini ada, ini terjadi. Mikir-mikir perasaan saya nggak ada dosa hari ini. Kenapa? Karena kita menganggap lalai itu bukan dosa, Pak. Karena kita anggap lalai itu masih bagus. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak suka kepada orang-orang yang lalai. Pertanyaannya, dari 24 jam kita bisa ukur nggak berapa jam kita lalai? Berapa jam kita lalai? Kita bisa ukur oleh kita masing-masing. Kemudian kita bisa urut dalam list dosa kita. Kita mengenal dulu dosa-dosa besar apa saja. Kira-kira di antara dosa besar itu apa yang masih kita lakukan? Perlu mengenal dosa-dosa ini adalah untuk kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku masih banyak dosa. Aku ingin bertobat dari dosa ini. Sampaikan kepada Allah. Kira-kira ini contoh. Siapa di antara kita yang riba masih dianggap biasa? Ini dosa besar. Riba masih menjadi majelis harian. Enggak ribah melalui lisan, ribah melalui tulisan. Sama aja hukumnya. Yang punya orang tua masih durhaka kepada orang tua. Sejumlah dosa-dosa besar yang lain kita bisa list. Hadirin yang saya muliakan, semua itu kita adukan kepada Allah. Kita seriuskan hati kita, ya Allah, saya ingin bertaubat kepadamu. Bantu hamba ya Allah untuk bisa bersyukur, bisa memperbaiki ibadah, untuk senantiasa ingat kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa itu penting, Pak? Salafus saleh mengatakan dalam ungkapan mereka, disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Hikam, bahwasanya ada di antara hamba Allah yang tertahan 100 tahun nanti enggak masuk syurga disebabkan oleh satu dosanya di dunia. Dan di antara dosa kita yang berurusan dengan orang, jamaah sekalian, adalah ini yang menjadi hambatnya kita nanti masuk ke syurga. Selesaikan dulu, kisas dulu di akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan, dan siapa tahu ini kesempatan Ramadan terakhir bagi kita. Kita maksimalkan, kita usahakan. Mudah-mudahan segala harapan kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang sementara, akhirat yang akan kekal selamanya, menjadi harapan kita lah di sana nantinya. Yang imam setiap Jumatnya umumnya membacakan, dan begitu juga setiap tarawih di witirnya dibacakan ayat wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dibandingkan dunia. Akhirat kekal selamanya. Saya kira cukup itu menyadarkan kita untuk tidak semat mempersiapkan segala kebutuhan dunia seakan-akan kita hidup tidak akan pernah mati selamanya. Akan tapi persiapkanlah dan jadikanlah dunia ini bekal dengan segala yang Allah berikan, modal kita menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.